kondisi mamangnya itu lagi dipegangin sama saudaranya sama warga juga. Pas lagi dia mau deketin mamang, dia mau obatin, ternyata langsung muntah darah di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama tim Tobat Nakal Official. Jadi ceritanya nih tim Tobat Nakal malam ini ada narasumber yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya nih, yang mungkin ada menarik gitu atau yang sedikit-sedikit serem. Yang udah tahu nih siapa di samping gua nih. Siapa ya? Kayak pernah kenal. Oh ya. Gak Bang Iya ya. Gimana Bang? Kemarin kan Bang Lilik udah cerita nih tentang pengalaman waktu dia jadi, bukan sekarang masih jadi Grab ya, maksudnya ojek online lah. Pengalaman pribadinya yang serem juga sih menurut gue itu. Terus gimana nih? Pengalaman apa nih yang bisa menyaingi ceritanya Bang Lilik ya? Sebenarnya bukan menyaingi ya, cuma kita berbagi cerita. Cuma Berbagi, mau cerita yang gimana? Maksudnya tuh biar supaya wah ada kesannya gitu. Paket komplit lah, iya nggak? Iya pakai komplit lah. Oke. Kayaknya kalau cerita yang saya aneh sampai ini nih, ya seremnya udah pasti ada, tegangnya juga udah pasti ada, dan uniknya di sini ada lucunya. Oke. Ada lucunya juga gitu. Jadi ceritanya ini tuh berawal dari tahun 2008 masuk ke 2009 berarti ya. Jadi itu pas bertepatan sama malam tahun baru. Tahun baru? Iya. Nah, jadi biasa tuh sebelumnya sih belum ada kejadian apa-apa gitu. Jadi malam tahun baru itu masih seperti biasa. Kita rencana kumpul bareng sama keluarga. Kita mau bikin acara bakar-bakar ayam lah di rumah gitu kan. Nggak bakar rumah sama ayam? Enggak, karena ayamnya udah tidur. Jadi jam 10 nih, jam 10 kita udah pada mulai siap-siapin tuh alat-alatnya, kayak bakar-bakarannya, terus juga sausnya, apa semua dah udah disiap-siapin. Nah, jam 10 mulai kita mulai bakar karena kita pengen tuh nanti ketika ditiup trompet ya kan, ditiup apa ya pokoknya pengeras penanda lah atau petasan gitu, itu udah mateng. Kita pengen gitu tuh. Jadi pas tahun baru kita makan nih kan, asik tuh. Nah, jam 10 kita mulai bakar ayam, mulai bakar ya ada apa sosis segala macam. Itu masih biasa aja, masih seperti biasa lah. Cuma memang ya karena momen kumpul sama keluarga seru banget pastinya. Iya, pasti. Yang mungkin biasanya sibuk sama aktivitas, nggak ketemu, nggak kumpul bareng sama keluarga. Jadi momentum itu kita lakuin adalah kumpul sama keluarga, kebersamaannya. Jadi bukan kita merayakan tahun baru. Oh, kebersamaan quality time-nya, quality time-nya maksudnya. Jadi artinya, dan di situ juga kita bisa bersyukur juga ya, artinya kita bisa masuk ke tahun berikutnya. Masih bersama lah. Singkat cerita, mulai bakar-bakar sampai masuk jam 10:30. Terus itu udah mulai setengah matang. Setengah matang. Mulai tuh masuk jam 11 udah mau matang semua tuh. Udah mau matang semua. Cuma jam 11:30 ya, itu ada telepon bunyi. Telepon bunyi. Ada yang masuk ke dalam, orang kebetulan telepon tuh ada di dalam. Pas aneh masuk ke dalam, aneh angkat telepon, ternyata udah mati tuh teleponnya. Ya kan? Aneh buka dong BBM. Emang belum ada WA. Buka BBM ternyata banyak tuh ping 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 bro tolong tolong ping itu banyak banget sama panggilan tak terjawab itu. Nah, akhirnya nggak pakai lama ada telepon. Jadi ini yang teleponnya teman kerja. Teman kerja. Kerja di mana? Aneh dulu kerja di Trakindo. Oh, Trakindo. Ya, nah, akhirnya ada telepon balik. Saya tanya, assalamualaikum sob. Gimana sob? Maksudnya gimana? Dibalas tuh sama temennya, dijawab, waalaikumsalam. Bro, tolongin bro. Om gua kesurupan nih bro. Omnya kesurupan? Omnya kesurupan. Om gua kesurupan nih bro, dari maghrib bro. Hah? Mikir dari maghrib
setengah 12. Terus dia dapetnya berapa? Setengah 12 ada telepon. Saya bayangin tuh. 5 jam ya. Nggak pakai mikir lama lagi, langsung. Yaudah bro, tungguin. Gua langsung merapat ke sana. Akhirnya singkat ceritanya pamit nih sama orang tua. Mau kemana? Emang ada acara bakar-bakar di luar kata orang tua. Enggak, ini si Sarif mamamnya kesurupan. Jadi orang tuanya tuh tahu, udah kenal satu Sarif. Udah tahu si Sarif. Karena Sarif kan pulang kerja biasanya main, kadang suka nginep di rumah gitu. Akhirnya singkat cerita, ada jalan naik motor ke rumah dia. Nah, rumah dia itu ada di Bintaro. Nah, rumah dia ada di Bintaro. Sekitar 40 menit lah hanya perjalanan. 40 menit hanya perjalanan. Sampai di sana, standarin motor, ternyata orang udah kumpul. Rame orang, udah kayak orang nonton Lenong. Bayangin tuh, ya dia pikir ada acara. Jadi orang kesurupan tuh buat tontonan gitu. Dan belum tahu tuh, belum tahu kalau itu yang ngumpul karena kesurupan itu. Ya dia pikir malam tahun baru kan mungkin ada acara apa-apa gitu kan. Nah akhirnya Sarif nyamperin aneh, bro alhamdulillah bro udah sampai, ayo bro tolongin. Dibawalah nih, ternyata ngelewatin tuh kerumunan. Dan ternyata kerumunan itu lagi ngumpul ngeliatin mamangnya lagi kesurupan. Mamangnya masih kesurupan. Dan yang bikin aneh kaget, kondisi mamangnya itu lagi dipegangin sama saudaranya sama warga juga. Jadi palanya itu dipegang 1 orang, tangan kanannya dipegang 2 orang, tangan kirinya 2 orang, kaki kanan 2 orang, kaki kiri 2 orang. Bayangin banyak amat. Ente di situ ada mikir, ya Allah ini ngapain? Maksudnya ya kalau biasa-biasa aja nggak mungkin lah dipegangin seperti itu kan. Akhirnya nggak pakai lama, yang penting ada dalam hati niat mau berbuat baik, yang kita minta sama Allah buat dikasih kemudahan, ya kan. Akhirnya ada pegang tuh kepalanya, ternyata berontak. Maksudnya berontak. Akhirnya aneh tanya, Assalamualaikum ya Pak. Kagak jawab. Akhirnya aneh tanya, ini siapa? Kenapa kok masuk ke si Mamang gitu kan? Dijawab sama dia, saya Eyang Maja, saya Jawara. Eyang Maja. Oh jadi di Jawara. Nah cuma itu tuh kita nggak ada yang tahu itu dia ngomong apaan, kayak gerenyem oh grundel. Nah akhirnya bahasanya kayak logat bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda yang lama. Bingung lah, nggak ngerti lah tuh bahasa Sunda kayak gimana. Akhirnya Anda tanya sama warga, bang maaf bang, di sini ada yang orang Sunda. Kalau ada orang Sunda, ini ngomong apaan? Ada yang ngerti? Ya, gitu. Nah itu orang, saya orang Sunda bang, tapi saya nggak tahu tuh dia ngomong apaan. Bingung dong ini maksudnya apa ya, gerenyem ya kan. Nah, akhirnya Anda keingetan lah pesan dari orang tua, pesan dari dulu. Kalau suatu saat nanti komunikasi sama yang bangsa halus, terus kita nggak ngerti apa yang dia omong, disampaikan gitu. Baca nih ini. Amalannya. Alhamdulillah, inget dah ke arah situ. Kita baca tuh. Nah seketika pas aneh usap, terus aneh pegang lehernya, langsung tuh dia ngomong, aneh paham. Oh bukan dia merubah kata-katanya? Bukan. Oh jadi ente yang paham kata-kata dia itu. Nah gitu. Jadi dia ngomong aneh paham kata-katanya. Nah dia bilang, saya Eyang Maja, saya Jawara di Banten. Terus aneh tanya, terus kenapa Eyang masuk ke si Mamang di Banten? Ya. Oh Bintaro ke Tangerang sih. Ya terus pokoknya intinya dia ngomong begitu pada saat itu. Akhirnya dia bilang, saya Jawara di Banten. Terus kenapa Eyang pakai bahasa yang kita nggak ngerti? Emang bahasa Banten begini gitu kan? Iya, saya dari tahun 1811, bayangin. Zamannya penjajahan tuh. 1811. Ya zamannya Belanda masih ngejajah itu. Nah di situ Anda bilang, terus kenapa Eyang masuk ke si Mamang? Saya tanya. Ini orang kotor, ini orang jorok. Abis dari makam bersih-bersih, dia nggak beresin tuh res-resannya. Maksudnya res-resannya apa? Sampahnya? Iya, pokoknya sampah dia bilang res-resannya. Orang tanya, maksudnya gimana? Ya kan?
Terus kata si Fulan yang mengaku si Eyang itu, si Eyang Maja, dia bilang, orang kalau habis bersih-bersih, bekasnya sampahnya dibakar apa dibawa pulang kalau ini biar nggak bikin kotor di sini gitu. Nah di situ Anda bilang, oh ya udah kalau kayak gitu, yang saya mau, udah Eyang keluar, jangan masuk ke tubuh orang. Karena kalau Eyang udah masuk ke tubuh orang, itu udah nyalain kodrat. Berarti Eyang udah salah. Oh, makhluk halus yang masuk ke tubuh manusia itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang ya bangsa mereka itu setan itu, jin itu sifatnya menggoda. Kalau dia udah sampai masuk, berarti dia udah menyalahi aturan. Oh, gitu. Nah akhirnya bilang, kalau Eyang nggak mau keluar, pilih mau keluar apa mau saya bakar. Itu maaf ya, di saat itu bukannya aneh sombong, bukan, cuma itulah kata-kata yang keluar secara refleks lah. Oh, refleks ya. Pokoknya kalau lu nggak keluar, lu bakar. Intinya bakar gitu. Itu yang refleks dari Bang Eki. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau keluar. Ngamuk, kan dipegangin orang, ngamuk. Saking ngamuknya tuh orang yang 9 lepas pegangannya. Lepas. Ada dari posisi duduk begini, ya, lagi dari posisi duduk begini ngobrol ya kan, sampai lepas, aneh diri dong, diri, dia diri, langsung dia mukul refleks begini. Oh dia mukul, langsung mukul. Dan saat itu refleks aneh tangkis, tangannya tak, aneh pegang palanya, terus aneh baca doa yang kita bisa deh. Alhamdulillah di situ Allah kasih kemudahan, dia minta ampun, dia bilang, ampun, iya saya keluar. Ya udah keluar, ya kan. Pas udah gitu, keluarlah singkat cerita. Keluar dari Mamang posisinya berdiri, langsung dia tergeletak lagi, nggak sadar, kayak orang pingsan gitu. Oh itu udah keluar tuh? Udah keluar. Nah, terus warga bilang, bang, gimana tuh bang? Gimana tuh si abang tuh yang lagi ini? Udah tuh coba dibangunin deh, bangunin dong. Bang. Bangun, alhamdulillah. Habis bangun, dia kayak orang apa sih, bingung. Iya pasti. Celinguk ya kan, mungkin yang dilihat kok rame nih, ada apa gitu kan. Akhirnya udah setelah dia bangun, aneh kasih air yang udah kita bacain doa, ya kan. Dia minum, mulai itu sadar, dia duduk dia nanya, ini ada apaan ya? Kok rame-rame kumpul begini, gitu kan. Terus udah gitu, warga bilang, gimana nggak rame bang? Orang abang tadi mencak-mencak ngeluarin jurus, ngeluarin kayak silat, udah kayak jawara, kayak jagoan abang tadi. Ah masa orang saya cuma ngerasanya capek, lemes, tidur habis dari makan, bingung kan? Nah udah gitu, ya kan? Dia mulai duduk santai, terus ya kita udah mulai pada lega deh karena kondisi udah kondusif lagi, stabil. Tiba-tiba si Mamang diri lagi, ngeluarin jurus lagi. Dan posisinya itu nggak ada yang megangin, udah dia diri bebas, dia ngeluarin jurus bebas. Di situ warga semua panik termasukannya. Ini ngapain lagi nih? Masukkan lagi. Ini ngapain lagi gitu kan? Terus anjir, itu kalau aneh inget kondisi pas lagi Mamang kemasukan lagi, ya Allah, ini apa lagi gitu. Akhirnya Mamang bangun, dia ngeluarin jurus, cak, ya kan? Aneh diri, ya kan? Ya jaga-jaga lah, takutnya ngapa-ngapa. Pas ngeluarin jurus, dia langsung begini, ampun, dia langsung nyembah. Oh, minta ampun sama abang gitu? Langsung posisinya begitu depan aneh bilang, ya ngapain pakai minta ampun saya, Eyang jangan nyembah saya aja masih nyembah sama Allah. Kalau Eyang menyembah, nyembah Allah. Iya, saya mau nyembah Allah. Agak susah dia ngomong Allah, karena dia bukan dari kalangan yang muslim. Jadi jawara itu yang bernama kafir ya. Nah, yang bernama Eyang Maja ini seorang jawara di tahun 1811, itu bukan memeluk agama Islam atau bukan Muslim. Oh iya. Jadi makanya dia pas aneh tanya pertama tuh dia nggak jawab salam. Ya. Oh iya. Nah, akhirnya iya saya mau menyembah Allah. Masih terbatas. Nah, aneh bilang yaudah kalau begitu Eyang ikutin saya. Nah pada saat itu aneh tuntun buat baca syahadat, alhamdulillah. Itu disaksin banyak warga. Itu warga pada ngeliat semua, warga pada ngeliat.
Nah udah baca syahadat, terus dia bilang, saya terima kasih, saya telah dibakar, saya dikasih kesempatan hidup, dan sekarang saya sudah bisa masuk Islam, saya pamit ya. Langsung bisa, Anda juga kalau pikir-pikir, ya kuasa Allah lah. Dia langsung bisa ucapin salam. Pas lagi dia mau pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya udah tuh si Mamang duduk lagi, kita kasih air lagi, ya kan, duduk santai sambil dalam hati aneh, maksudnya was-was ya kan. Ini jangan-jangan dia masuk lagi nih. Tapi ya kita yakin lah sama Allah, kalau udah berkehendak udah gak ada yang bisa. Terus pas posisi Mamang dimasukin 2 kali, pas udah sadar capek lagi tuh dia. Iya. Kenapa lagi sih kok gitu? Enggak, dia ngomong gitu. Dia nggak tahu pokok. Pingsan dia. Pas enggak, dia duduk depan lemes. Nah, gitu. Nah, akhirnya udah kayak gitu. Aneh mulai nenangin diri dong ya kan. Aneh coba ngobrol sama warga. Orang udah kuat pakai masuk lagi ya kan. Pakai masuk lagi ya kan. Tapi alhamdulillah lah. Iya, itu bisa begitu ya Bang, kata warga gitu. Aneh bilang ya mungkin itu salah satu cara Allah lah buat bikin si eyang manja yang seorang jawara, bukan pemeluk agama Islam atau bukan Muslim, jadi masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, udah tuh santai tuh sama warga, sama si Mamang ini santai nih, udah mulai ibaratnya nyambung lah ngobrol. Nah akhirnya warga bilang, itu mah Bang, kita tadi kewalahan dari maghrib, maksudnya ya kan kesurupannya dari maghrib. No, abang lihat no kusen, ditunjukin nanti kusen. Jadi kusen pinggiran pintu ya kan? Iya. Pinggiran pintu, gompal. Kayak dipocel. Iya, gompal. Oh, dia tanya, maksudnya apa itu? Itu tadi digigit sama si Mama. Mikir gak? Digigit. Gompal ya? Gompal tuh kusen, gompal. Itu mah ibaratnya belum apa-apa, itu tuh gompal. Sama no lihat no Bang, balai di depan. Emang apa balai di depan? Balai? Oh yang buat jadi tidur tempat ya kayak tempat duduk lah nyantai, tapi yang terbuat dari bambu. Jadi balai-balai itu di depan, diceritain warga nih. Di depan dilempar, disundul lah langsung. Terus usai itunya balai-balai kenapa? Kebelah 2 tuh bangkainya ada lihat. Kebelah dua. Itu keras amat Pak. Di situ ada mikir, untung nih gue diceritain ini nih pas udah kejadian. Iya iyalah, nggak tahu mungkin ngibret dulu kali. Kalau ada yang tahu langsung assalamualaikum, langsung pamit pulang ya kan, bukan apa-apa ya. Dengan kondisi diceritain di awal pasti mental kita juga kan ibaratnya yang langsung anjir serem banget gitu kan. Itu dari jam 6 sampai jam 11. Sampai dia datang. Jam 12-an lah. Belum ditangani nama yang lain apa cuma dipegang? Nah itu dia. Jadi warga tuh bilang, Bang sebelum abang, ini kita jadi cerita nih Bang, sebelum abang udah 3 orang Bang datang ke sini. Udah 3 orang? 3 orang katanya. Akhirnya dia cerita, yang pertama Kiai ini Bang, ada Kiai sepuh di sini. Ya kan, pas lagi pertama datang, pas lagi mau ngobatin si Mamang, tahu-tahu Kiai mental, sudah kayak gitu. Warga tuh ceritanya antusias banget gitu. Akhirnya tuh Kiai langsung izin pamit pulang. Oh, izin mental. Nah akhirnya yang kedua itu ada ya bisa dibilang orang pinter lah. Jadi ada orang pinter yang di daerah itu datang tuh ke situ, datang ke lokasi. Pas lagi dia mau deketin Mamang, dia mau obatin, ternyata langsung muntah darah di tempat. Muntah darah di tempat. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, nih warga cerita sambil apa ya? Sambil agak-agak, ya maaf ya bukan ngeledek ya, agak-agak ketawa. Nah yang ketiga parah Bang. Kenapa? Kan kita panggil tuh dari kampung sebelah, ada yang ngerti ya kan. Baru nyampe, dia parkirin motor, dia langsung bilang, Pak saya pamit pulang aja Pak. Gede banget Pak. Assalamualaikum. Langsung cabut. Langsung pulang cabut. Langsung pulang. Oh dia ngeliat kali ya. Ya Allah alam lah pokoknya. Nah, tapi ya balik lagi Anda bersyukur Allah kasih cerita itu sampaiin ke Anda dari warga itu setelah kejadian. Coba bayangin kalau misalkan baru nyampe dibilang, iya Bang udah ada ini nih, yang kusen gompal ya kan. Terus ada balai-balai belah sama si Mamang.
3 orang paranormal kabur, ada yang muntah darah, ada yang mental. Coba kira-kira pamit apa lanjut? Assalamualaikum. Assalamualaikum, pamit pulang gitu. Pasti loh. Nah akhirnya di situ mulai tuh ada warga yang ngobrol lagi. Ya bang, maaf nih bang, maaf banget sebelumnya sampai begitu. Kenapa ya pak? Tadi nih pas abang nyampe, ya saya sih dalam hati aja bang. Ya dia yang datang masih muda ya kan. Itu aja udah sepuh pada begitu. Yang pengalamannya pada kabur, cuma dia gitu. Nah terus bang, lah ini sambil mesem ya, maksudnya mesemnya lucu gitu kan. Nah terus pas lagi mulai itu si mama mukul, abang tangkis, terus tuh abang bisa keluarin. Nah disitu kita pada mulai mikir tuh, pada diem gitu. Oh ternyata ini bisa dia gitu kan. Nah, terus aneh bilang, sebenarnya bukan karena saya bisa pak, cuma memang Allah itu mempunyai ketepatan dan ketetapan. Ketepatan dan ketetapan. Nah, ketepatan apa? Ketepatan waktu. Maksudnya apa? Jadi di saat Allah mau angkat itu penyakit atau Allah mau sembuhkan ini makhluk, ya kan? Pas aja bang, pas aja aneh yang terakhir megangnya orang. Ya bukan karena aneh bisa, tapi pas abis aneh pegang Allah kasih kesembuhan gitu loh. Itu yang namanya ketepatan. Tapi kalau ketetapan, ya mau udah Allah tetapin buat sembuh. Jadi bukan karena aneh bisa, bukan karena aneh pintar, bukan karena aneh ngerti, bukan. Aneh cuma ada perasaan kita punya niat baik, kita punya Allah, dan Allah pasti kasih kemudahan lah. Di situ orang-orang sambil ketawa. Iya bang, bukan apa-apa ya. Kita mah mikir aja lo udah apa ya yang kabur, apa gitu. Nah itu pada ketawa tuh, ketawa sambil berjalannya waktu aneh pantau sampai habis subuh lah. Ya kan, maksudnya yang dikhawatirin takutnya Kejadian lagi. masuk lagi atau ada kejadian apa lagi gitu kan. Akhirnya sampai sholat subuh selesai dan alhamdulillah semua lancar. Ya ini jadi kami pulang. Jadi ya itu tuh teman-teman yang aneh pernah alami di tahun 2009 awal tahun baru ya. Dan mudah-mudahan nanti aneh coba cari nih nomornya si Sarif. Maksudnya aneh mau kasih info. Rif, nih kejadian yang kita tahun 2009 nih, tahun baru masuk tahun 2009, aneh masuk ini di video. Lo lihat dah, biar lo ingat kejadiannya. Nanti sih maksudnya mau cari tahu lah. Boleh. Karena berarti 2009 sekarang di tahun 2020, berarti 11 tahun. 11 tahun yang udah 11 tahun lewat ya. Jadi artinya itu yang pernah aneh alamin, yang gak bakal aneh lupain gitu. Artinya gini, Allah itu memang punya rencana, Allah itu memang yang berkehendak ya. Artinya selama niat kita baik, selama tujuan kita baik, Allah pasti kasih jalan, Allah pasti kasih kemudahan, dan Allah pasti kasih perlindungan buat kita. Intinya sih begitu. Benar-benar. Kalau orang percaya sama Allah ya, terus juga berniat baik, pasti jalannya akan lurus ya. Amin, alhamdulillah. Jadi sih kalau gue bilang sih ya, dari cerita ini sih ada sisi pembelajarannya guys. Jadi ada sisi kebaikannya lah di situ. Nggak semua orang kalau dipandang tuh jangan langsung ngejudge gitu bang. Jangan ngejudge lu nggak bisa, jangan. Ternyata kan gong ya dia, ya kan? Iya, Allah kasih jalan lah gitu. Iya kayak gitu. Jadi untuk cerita pengalaman abang nih, untuk masalah yang menurut abang lebih berkesan banget tuh itu ya. Iya. Karena mungkin Ya, berkesan komplit lah, karena komplit lah. awal tahun. Sebetulnya pasti banyak sih, gue yakin dia banyak cerita yang pengalaman dia. Tapi kan pasti ada yang bisa diceritakan, ada yang enggak lah gitu. Jadi mungkin di cerita kali ini ada sisi pembelajaran yang kita bisa petik guys gitu. Jadi nggak usah, ya sih kalau gue lihat sih ya jangan sombong lah gitu. Walaupun punya kebiasaan lah gitu ya bang ya. Iya. Intinya sih gitu. Jadi gimana nih bang? Ya akhirnya kita semua selalu ingatin yang baik, dan kita semua harus mengawali semuanya dengan kejujuran. Dan jangan lupa dukung channel kami kalau memang informasi atau video-video kami bermanfaat untuk pembelajaran. Jangan lupa didukung dengan cara
subscribe, di like juga, komen, dan di share. dan share juga. Oke. Untuk sekian kali ini nih akhirnya gitu ya, akhirnya ceritanya udah selesai. Ya gue sih kaget juga, ini baru yang diceritain Bang Iya, kaget juga sampai segitunya tuh orang kesurupan gitu kan. Terus endingnya pun kalau gue bilang sedikit happy ending ya, bahagia juga gitu. Karena si Mbah siapa nih? Eyang aja ini akhirnya memeluk agama Islam gitu ya ceritanya. Alhamdulillah, berarti ada sebuah kebaikan dan bermanfaat juga di sini. Oke guys, untuk cerita kali ini kita akhirin saja. Semoga semuanya ada faedahnya lah buat kalian. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita baik-baik aja. Akhir kata, Tobat Nakal Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.